Saya waktu itu sudah melaporkan ke BPN bahwa lelang itu tidak didaftarkan ke BPN. BPN ini menganjurkan untuk saya menggugat ke Pengadilan Negeri Depok. Gitu. Iya. Setelah saya menggugat, bagaimana sampai saya diajukan blokir? Ini kan semua atas saran dari BPN. Nah juga keluar ini yang namanya saya blokir. Yang pertama 2024. Ya. Ini. Oh iya, 2024 dah. Bulan 2, tanggal 2 bulan. Nah, saya blokir lagi. Jatuh. Ingat berapa dia? Tanggal 27 bulan 6. Setelah saya nih blokir semua, saya SPKT bulan Juli bahwa tanah ini masih pemilik atas nama saya, Ahmadi tertera. Begitu. Sedangkan ini masih proses hukum, saya datang lagi ke BPN, ketemu sini pihak orang BPN. Iya, hari ini ya. Kemarin, waktu ini bulan itu sebelum terjadi. Sebelum terjadi balik nama. Karena sini tidak tertulis sita, tidak tertulis blokir, saya minta diblokir dong. Apa jawaban beliau? Ini melebihi blokir, ini sudah permanen. Siapapun tidak akan bisa membalik nama ini sebelum putusan dari pengadilan. Pengadilan baru mulai berjalan, baru mengumpulkan bukti-bukti. Nah, saya langsung disomasi sama pemenang lelang bahwa saya itu surat sudah dibalik nama, bahwa saya itu harus mengosongkan. Baru berjalan sidang, saksi-saksi belum dipanggil. Terus hari ini tadi ketemu sama ya Pak Galang, saksi sengketa kan begitu. Ya saya bilang awalnya kan dia tetap nggak mau, tapi mengakui bahwa ini dia memang tidak akan bisa, dia bilang ini bisa balik nama, apalagi ini sama-sama plat merah. Belum sebelum ingkrah katanya tidak akan bisa, tapi nyatanya bisa. Ada apa ini semua kan begitu. Aset saya 8 miliar dilelang dengan harga 2 miliar 200. Saya pulang keluar harus pakai kolor rasanya. Ada apa ini semua? Ini kan bukan tulisan orang material, Pak. Begitu. Pak, selain ke pengadilan negeri, ada nggak langkah hukum lain, Pak? Langkah hukum lain tetap kita masih tempuhkan gitu. Jadi beliau ini dari PPN ini mau menjanjikan mediasi dari pihak-pihak yang terkait, pemenang lelang, BPR, KPKNE. Juga cuma waktunya ini semua belum ditentukan. Dia bilang sih secepat mungkin, tapi kan saya nggak mau dengan janji-janji kan gitu. Kalau memang sampai nih minggu akan datang nih belum ada kejelasan apa, saya tetap akan terus beraksi terus ini memperjuangkan hak saya, kan begitu. Izin Pak Ahmadi terkait tadi pertemuan di dalam hasilnya seperti apa? Hasilnya ya itu awalnya memang dia berkeras bahwa itu HT katanya, kan begitu. Dia itu berhak katanya untuk membalik namakan, kan begitu. Ya saya bilang percuma dong ini. Saya juga tanya Pak Galang, seksi sengketa bahwa ini tidak akan bisa, dia bilang. Ini sementara dikeluarkan oleh BPN sendiri. BPN ini, orang BPN sendiri bilang waktu itu tidak akan bisa dibalik nama. Sampai tadi dia mengakui, kan begitu. Bahwa ini sedang bersengketa, bermasalah di Pengadilan Negeri Depok. Siapapun tidak akan bisa dibilang untuk membalik nama itu. Tapi nyatanya sudah balik nama. Saya. Kok bisa, Pak? Nah, justru saya pertanyakan ini ada apa semua di sini? Saya tahu setelah dari kuasa hukumnya pemenang lelang, saya disomasi bahwa saya sudah menempati itu tempat pemenang lelang. Maka saya bingung, sedangkan hukum baru berjalan, belum ada putusan. Saya mempercayai pengadilan, yang kan begitu, mempercayai BPN. Aset Bapak berapa harganya, Pak? 8 miliar. 8 miliar, lelang 2 miliar 200. 2 miliar 200. Utang saya outstandingnya kemarin 2 miliar. Saya disuruh ikutin harga lelang, saya ikutin harga lelang. 2 miliar lebih. 2 miliar lebih. Saya ikutin. Dia minta BPR masukin uang 200 juta. Kalau memang ada uang masuk 200.
ada uang masuk, lelang dibatalkan. Saya masukkan uang, saya diperintahkan untuk waktu itu saya disuruh uang tunai hari itu 200 juta. Ada nggak kira-kira? 200 juta. 2M. 2M hari itu. 2M 200. Padahal udah bayar 200. Itikat baik udah ada. Udah ada. Saya hari itu harus membayar 2M 200. Nah, ada semua saya nggak bawa ya semua. Saya dikasih nomor rekening sama orang BPR, nomor rekeningnya, nomor transfer tadi cuma buat bukti-bukti. Ada. Gitu. Foto cek semua ada. Saya foto cek, saya ngambil cek. Begitu saya ngambil cek sampai cawan bahwa lelang sudah ada pemenangnya. Tapi tetap lelang cek saya ambil. Langsung saya ke balai lelang. Saat itu juga hari itu dengan tanggal yang sama, jam yang berbeda. Nah, izin Pak, untuk pemenang lelang ini siapa Pak? Namanya Pak? Saya waktu itu tidak dikasih tahu. Nah, terus sampai sekian bulan saya nanya bagian pajak sini. Barulah itu keluar namanya Dr. Air Dirawas. Iya. Ya, mukanya boleh dilihat dah nanti. Ya, Siapa namanya? Dr. Air Dirawas. Pemenang lelang. Sendiri namanya. Katanya sih saya lihat di Google itu bintang 1 pensiunan. Pak, lokasi asetnya di mana Pak? Di Mampang, Kelurahan Mampang. Jalan Raya Sawangan. Perapatan Kodim. Oh, nggak jauh dari perapatan. Sebelum perapatan, depan Indomaret. Pas pinggir jalan. Pas pinggir jalan, di sampingnya Nabawi Herbal. Oh iya. Ya, itu yang ruko biru itu, 3 ruko. Berapa totalnya? Luasnya? Luasnya tanah 495. Luas tanah NJOP tanahnya aja 4,9 belum bangunan. Hasil appraisal 7, begitu. Jadi totalnya 8 miliar. 8 miliar kurang. Dalam waktu dekat kan mediasi Pak. Betul. Harapannya gimana Pak? Ya harapan saya sih ini yang sesuai dijanjikan bahwa nih tadi bilangnya bisa kembali nama saya lagi selagi proses ini. Makanya saya akan ikutin seperti apa. Tadi kan saya minta tertulis, dia nggak mau, kan begitu. Saya ikutin seperti apa. Saya nggak mau janji-janji dia, omongan dia seperti kemarin ini nggak bisa, tapi nyatanya bisa. Pak, balik namanya atas nama siapa? Dr. Air Dirawas. Tetap sama Nama. dengan pemenang lelang. Ya itu kan kita nggak tahu lah ya, kan begitu. Ini kan namanya orang hebat. Saya bilang tadi ada apa semua ini, kan begitu. Kita orang kecil, orang bodoh, orang susah, orang goblok, kan begitu. Tolonglah Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu. DPRD Depok, DPR RI, Wakil Presiden Mas Gibran, kan begitu. Tolong dibantu, kita orang susah, rakyat kecil, gitu. Jangan ditindas, gitu. Dijolimin kita, gitu. Terima kasih Pak ya. Ya.